Hello guys, kita ketemu lagi nih. Hayo, siapa yang udah pada nungguin Crush Movie? Channel YouTube yang selalu menjadi teman-teman kalian. Mulai dari anak muda, orang dewasa, bahkan orang tua cocok banget nih sama channel ini ya. Karena apa? Karena kita bakalan selalu membawakan rekomendasi-rekomendasi film yang keren loh. Jadi buat kalian yang baru nonton, yuk bantu subscribe dulu dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini ya, biar teman-teman kalian juga tahu nih sama channel Crush Movie. Kali ini Crush Movie bakal nge-review film dengan judul Troll. Film dengan genre petualangan ini seru banget dan cocok untuk semua usia ya. Film ini masih sangat hangat loh karena tayang perdana pada tahun 2022 kemarin. Gimana? Gak sabar kan petualangan akan dimulai? Yuk kita langsung cus ke filmnya ya. Diawali dengan scene seorang ayah dan anaknya yang sedang memanjat tebing di puncak Troll. Ayah ini memanggil anak perempuannya dengan sebutan mungil. Sesampai di atas, ayahnya mengatakan kalau anaknya bernama Nora ini harus percaya pada dongeng. Bahkan ayah ini bilang kalau dongeng bisa dilihat jika kita percaya. Nora yang awalnya tidak percaya meyakinkan dirinya kalau dia percaya penuh maka dia bisa melihat gunung itu adalah beberapa wajah. Wow, Nora pun langsung kaget. Di pantai Atlantik, Nora bekerja sebagai profesor untuk menyelidiki fosil. Awalnya, bosnya meminta Nora berhenti karena dia tidak menemukan sesuatu. Nora yang terus percaya dan yakin akhirnya menemukan sebuah fosil seperti tulang belulang hewan purba. Di pegunungan Dwarf, ternyata proyek untuk membangun jalur kereta api ini banyak didemo oleh warga karena mereka tidak setuju, tapi proyek tetap dilancarkan dan dijalankan. Sampai akhirnya proses pengeboman pun berlangsung. Beberapa saat setelah itu, tanah di sana seperti bergerak dan ada suara aungan yang sangat besar. Ternyata ada sesuatu seperti monster yang bangkit dari dalam tanah, guys. Di kantor Perdana Menteri, mereka semua rapat dan membahas tentang kejadian di pegunungan Dwarf. Karena ini adalah hal aneh, jadi dia membutuhkan orang yang mengerti tentang ini. Nora yang sedang berpesta merayakan keberhasilannya ini, dia pun dijemput untuk pergi ke kantor Perdana Menteri dan diminta untuk kontribusinya mengatasi masalah ini. Di kantor itu, Nora diminta untuk mengatasi kasus ini. Setelah ditayangkan suatu video, awalnya hanya terlihat jejak kaki yang sangat besar. Tapi setelah dilihat lagi, ternyata tertangkap ada makhluk besar seperti raksasa yang mengamuk dan keluar dari tanah. Di rumah di dekat pegunungan, ada pasangan tua yang menikmati kopi. Tapi tiba-tiba tanah pun bergetar. Mereka pun panik dan langsung bersembunyi di ruang bawah tanah. Setelah getaran itu berhenti, rumah mereka sudah hancur dan hanya tersisa sebelah saja. Nora dan Andreas, seorang penasehat di sana, pergi ke TKP. Nora bercerita tentang kehidupannya pada Andreas, tapi dia kaget melihat rumah yang hancur. Dia pun turun di sana. Kapten Holm, atau biasa dipanggil Chris, menjelaskan kalau makhluk itu berjalan dan berhenti di selatan pegunungan. Nora sedikit mewawancarai pemilik rumah itu, tapi mereka tidak tahu. Mereka hanya mendengar ngauman yang seperti orang lagi bersedih. Nora, Andreas, dan Chris pun berjalan terus ke selatan. Makhluk ini menghilang begitu saja, dan Nora meminta turun di suatu tempat. Nora mendatangi sebuah rumah dan ternyata itu adalah rumah ayahnya. Ayah Nora tinggal sendiri di tengah hutan karena imajinasinya yang begitu kuat dan dianggap sedikit gila oleh manusia pada umumnya. Di rumahnya ada berbagai foto penemuan-penemuan yang pernah dia temukan. Nora meminta ayahnya untuk membantu kasus ini.
Ayah Nora pun menduga ini adalah troll, cerita yang ada di dongeng yang dia percaya ada di kehidupan nyata. Mereka semua pun pergi ke sebuah tempat ke arah makhluk itu berjalan. Ayah Nora menyebut makhluk itu adalah troll. Sampai di sebuah pegunungan, mereka berhenti. Ayah Nora mencari tanda-tanda troll. Nora awalnya tidak yakin pada ayahnya, tapi setelah beberapa saat mereka mencium bau-bau hipernatural dan mereka berdebat tentang dongeng ini. Dan tiba-tiba batu di belakang mereka adalah troll yang menyamar menjadi batu. Mereka pun kabur dan langsung menyelamatkan diri. Walaupun hampir saja makhluk ini menangkap mereka, guys. Ternyata benar, ini seperti monster raksasa yang terbuat dari batu dan tanah. Di kantor Perdana Menteri, mereka bertiga melaporkan kejadian tadi. Ayah Nora dan Nora memaksa itu adalah troll yang ada di dongeng. Tapi jelas tidak ada yang percaya. Di sebuah ruangan, Nora marah pada ayahnya karena ayahnya masih saja menganggap ini adalah dongeng. Padahal ini adalah ancaman yang sangat serius bagi negara. Nora yang awalnya menyerah kini bangkit lagi dan percaya pada ayahnya. Mereka bertiga pun mengejar Chris dan meminta ikut pada Chris agar bisa kembali pergi ke tempat troll. Malam hari, mereka semua tiba bersama pasukan tentara. Pasukan di sana menyiapkan serangan pada troll. Beberapa saat mereka menunggu troll muncul. Nora dan ayahnya seperti terlihat sedang flashback tentang petualangan mereka dulu. Ya, petualangan si besar dan si mungil. Nora pun menangis dan ayahnya juga sangat menyayangi Nora. Troll pun muncul. Mereka langsung meluncurkan serangan dan menembaki troll. Hal ini ternyata hanya membuat troll marah dan mengejar mereka. Tapi ayah Nora berusaha menenangkan troll. Dia berhasil dan tenang sesuai perintah ayah Nora. Nora pun bangga, tapi tembakan lagi-lagi meluncur dan membuat troll marah. Sampai akhirnya membuat ayah Nora terhempas beberapa meter dan membuat dia meninggal. Nora pun sangat sedih karena kepergian ayahnya. Tapi ayahnya bangga Nora bisa berhasil melihat apa yang dia percaya selama ini. Keesokannya, Nora masih bersedih. Chris dan Andreas menghampiri dan mengatakan kalau akan ada serangan udara. Mereka sempat bernegosiasi dan mencari kelemahan troll, yaitu bunyi lonceng gereja dan panas matahari. Mereka pun melaporkan usulan mereka. Awalnya, tidak ada yang percaya dengan usulan Nora untuk memberi suara lonceng gereja. Tapi setelah Chris angkat bicara, akhirnya tindakan mereka disetujui oleh Perdana Menteri. Di sebuah taman bermain, sangat ramai orang berlibur. Tapi tiba-tiba tanahnya kembali bergerak dan membuat semua orang jadi panik dan kabur. Ternyata troll muncul dari balik patung, guys. Anak kecil yang hanya terdiam saja melihat troll yang ada di depannya. Sedangkan pasukan tentara bersedia memutari troll dengan membawa lonceng gereja, dengan tujuan agar troll ini bisa pergi. Tapi bukannya pergi, dia makin marah dan mengempas semua helikopter yang ada di sana. Sampai ada salah satu helikopter yang dia pukul dan hampir mengenai seorang anak kecil. Tapi justru troll ini malah membantunya dan dia pun pergi. Nora, Andreas, dan Chris kembali ke kantor Perdana Menteri. Kini Perdana Menteri tidak percaya lagi dengan rencana mereka dan perkataan Nora selanjutnya. Ya, karena sebelumnya ini Nora gagal dan Perdana Menteri pun mengusir Nora dari sana. Chris pun mengucapkan salam perpisahan pada Nora. Andreas juga menyusul pergi dari sana dan malah justru mengejar Nora. Akhirnya Perdana Menteri mengumumkan pada semua orang kalau dirinya akan berusaha menyelamatkan semua orang dan daerahnya. Dengan ini semua orang dipindahkan ke tempat yang masih aman karena akan diluncurkan serangan besar pada troll. Nora dan Andreas awalnya pasrah mendengarkan berita ini. Sampai di perjalanan, Nora menemukan tulisan Sinding di buku sejarah ayahnya. Andreas sadar kalau Sinding tinggal di istana kerajaan dan Nora pun ingat itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan ayahnya sebelum dia meninggal. Nora dan Andreas pun langsung pergi ke istana kerajaan.
Setiba di sana, dia sempat ditahan, tapi untungnya Sinding langsung keluar. Dia langsung mengajak Nora dan Andreas ke suatu tempat. Tempat itu adalah ruangan tersembunyi di Istana Negara yang dulunya adalah rumah Raja Troll. Ternyata troll hanya ingin kembali ke rumahnya guys. Keluarga troll dulu dibantai oleh manusia dan hanya menyisakan satu troll yang dikubur di pegunungan Dwarf. Jadi selama ini semua perkataan ayah Nora 100% benar guys. Nora pun langsung punya ide bagus. Pasukan tentara yang disiapkan oleh Perdana Menteri pun juga siap untuk melepaskan serangan besar pada troll. Tapi sudah tidak ada waktu. Sedangkan Nora masih butuh waktu untuk menjalankan misinya ini. Untungnya ada Segre yang siap membantu di sana untuk meretas sistem ledakan dan mengulur waktu. Nora meminta bantuan Chris untuk bersiap di depan dengan pasukan lainnya untuk mengusir troll dengan cahaya. Nora langsung saja membawa salah satu tengkorak kepala keluarga troll dan memancing troll untuk tidak berjalan ke kota. Nora dan Andreas pun mulai tegang saat detik-detik mendekati troll. Tapi hanya ini yang bisa dia lakukan. Mereka pun berhasil melewati kaki troll dan membuat troll berbalik mengejar mobil Nora dan Andreas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Naasnya ada jalan yang tidak rata dan membuat tengkorak kepala itu jatuh. Aduh, bisa gagal nih rencana Nora dan Andreas. Tapi apa yang terjadi? Troll malah mengambil tengkorak itu dan dia mengaung bersedih. Sepertinya dia sedih karena itu adalah tengkorak keluarganya guys. Ada kaca di sebelahnya dan itu membuat troll tidak fokus dan tengkorak yang dipegangnya pun jatuh dan hancur. Kejadian ini justru membuat troll makin marah dan mengejar Nora. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Segre yang berhasil meretas sistem bom ini akhirnya ketahuan oleh Perdana Menteri dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Troll berhasil menangkap mobil Nora, tapi untungnya Andreas dan Nora berhasil keluar. Troll yang terus jalan menuju ke tempat yang sudah disediakan ini pun tepat dan dihidupkannya semua cahaya menuju troll dengan tujuan membunuh troll. Tapi bukan ini yang dimau Nora. Nora langsung mematikan lampu, tapi seketika cahaya matahari terbit dan langsung mengarah ke troll. Hal ini otomatis membuat troll mati dan menjadi batu seutuhnya. Nora bahagia karena misinya berhasil, tapi dia juga sedih karena troll mati terbunuh oleh sinar matahari. Nah, gimana? Petualangan Nora keren banget kan guys? Ya mungkin belum tentu ada di dunia nyata ya, tapi benar-benar real banget dong ceritanya. Sampai bertemu lagi di film-film rekomendasi selanjutnya ya guys. Bye-bye!